Shalom, selamat malam. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Atas perkenan-Mu kami dapat berkumpul, bersekutu di rumah masing-masing untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengar sabda-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan, agar kami dapat menghayati dan memaknai kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 45 dan 6. Berbahagialah orang Yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukan-Mu. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Kau sahabat dan Kau saudara, bahkan raja bagiku.
aku lebih dari siapapun. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Ku rindukan Engkau, bagiku melebihi apapun. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami selalu rindu petunjuk-petunjuk Tuhan dalam menempuh kehidupan yang Tuhan karuniakan, agar kami tidak sesat, agar kami tetap berpaut kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami di dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu, supaya kami fokus mendengarkan firman Tuhan untuk menyegarkan hati kami dan membuat kami semakin mengikuti jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Marilah kita membaca Alkitab dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 16. Ibrani 12 ayat 12 sampai 16 sebagai berikut. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari segi linguistik atau ilmu bahasa, kitab Ibrani merupakan karangan atau karya yang terindah dari semua surat kitab yang ada di Perjanjian Baru. Ada yang mengatakan sebenarnya ini bukan bentuknya surat, tetapi sebuah khotbah yang disampaikan yang kemudian diberikan pendahuluannya. Khotbah yang diberikan kepada semua orang. Sekarang mari kita lihat seperti apa sebenarnya orang-orang yang menerima kitab Ibrani ini. Mereka adalah orang-orang yang pertama-tama menyambut Kristus dengan antusias, ya, dengan semangat. Mereka membangun suatu pelayanan yang luar biasa, rajin bersekutu, menaati semua yang dikatakan oleh pemimpin rohani mereka. Mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha hidup dalam Tuhan. Namun dalam perjalanan waktu mereka diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan ajaran baru, lalu iman mereka mulai goyah. Ya. Mereka mulai goyah di dalam beriman kepada Yesus. Yang tadinya rajin untuk bersekutu menjadi tidak rajin. Yang tadinya mau menaati semua hal yang diajarkan kepada mereka oleh pemimpin-pemimpin mereka, tidak lagi dilakukan. Yang tadinya rindu untuk membaca firman, mendengarnya, mereka kemudian berangsur-angsur mengalami erosi di dalam kemauan dan di dalam iman mereka. Selanjutnya kita lihat saudara-saudara bahwa penulis kitab Ibrani bilang seharusnya jemaat itu tidak lagi menjadi jemaat yang diajar. Mereka seharusnya sudah mengerti. Jika dilihat dari waktu, maka mereka seharusnya sudah menjadi pengajar. Tetapi tidak demikian. Mereka masih harus diajar oleh firman Tuhan, oleh pemimpin-pemimpin Kristiani mereka. Karena itu dalam perjalanan waktu, saudara-saudara, mereka juga mengalami ganjaran-ganjaran yang datangnya dari Tuhan. Kita lihat saudara-saudara di ayatnya yang ke-7, pasal 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi ganjaran-ganjaran yang mereka terima merupakan satu proses pendidikan, pendisiplinan dari Allah supaya mereka kembali kepada Allah. Selanjutnya kita lihat saudara-saudara dalam pembacaan kita tadi. Penulis kitab Ibrani mengatakan beberapa hal penting yang akan kita lihat. Yang pertama dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, garis bawahi damai di sini. Saudaraku, kalau saudara pergi ke kuburan, tulisan apa yang ada di kuburan? Tiap kuburan kayaknya ada. Apa itu? Rest in peace, ya. Beristirahat dalam damai. Kemudian saudara-saudara ada pertanyaan dari kata itu. Why can't we live in peace too? Mengapa sesudah mati baru damai? Mengapa tidak damai ketika masih hidup? Menciptakan damai di keluarga dan masyarakat sekarang
memang sulit dan mahal harganya. Coba saudara lihat apa yang terjadi di Jakarta baru-baru ini. Hanya dikasih makan saudara-saudara, mereka hadir di Jakarta dan merusak transportasi umum, ya, fasilitas umum yang ada. Jakarta untuk sementara waktu dalam keadaan tidak damai ketika mereka turun ke jalan. Coba perhatikan di tengah-tengah keluarga saudara, hanya hal-hal yang sepele saja. Hubungan keluarga, hubungan tetangga, hubungan kekerabatan menjadi rusak, tidak ada damai. Saudaraku, kitab suci menyajikan formula untuk hidup berdamai. Yang pertama kita lihat bahwa damai dan kekudusan itu adalah satu paket. Prinsip rohani yang pertama adalah bahwa damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari kebenaran, tidak dapat dipisahkan dari kekudusan. Damai sejahtera, kebenaran, kekudusan selalu berjalan beriringan. Itu berarti saudara-saudara, jika tidak ada kebenaran, maka tidak ada damai sejahtera. Hanya jika ada kebenaran ataupun kekudusan, maka ada damai sejahtera. Sekarang mari kita lihat kekudusan dari sudut pandang Allah. Saat kita percaya kepada Kristus, kita diberi status baru sebagai anak Allah dan dijadikan orang-orang kudus. Roma 1 ayat 7. Status baru ini memaksa sikap hidup kita untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Kekudusan dari sudut pandang manusia. Kekudusan adalah suatu proses hidup yang berlangsung seumur hidup. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses itu, yaitu mematikan kehidupan kita yang lama, membuang semua bentuk kejahatan, kejahatan dalam bentuk tindakan, kejahatan dalam bentuk intimidasi, kejahatan dalam bentuk kata-kata, kejahatan yang dibuat di dalam pikiran dan dikeluarkan melalui kata-kata dan tindakan. Semua itu harus dibuang. Lalu kemudian mengenakan manusia baru. Manusia baru dengan segala kelakuannya yang baru. Itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, sekarang mari kita melihat dikatakan yang berikut saudara-saudara, ada akar pahit. Apa itu akar pahit? Akar pahit itu bentuk dari sebuah kemarahan. Bentuk dari kekecewaan yang terus-menerus dipelihara, yang menimbulkan rasa sakit di dalam hati. Kecewa terhadap suami, kecewa terhadap istri, kecewa terhadap anak-anak, kecewa terhadap orang tua, sakit hati kepada si A, sakit hati kepada si B.
semua bentuk kekecewaan, kemarahan, dan sakit hati itu adalah akar pahit. Seperti luka, saudara-saudara. Luka itu kalau dibiarkan dia akan bernanah. Dan nanah itu akan berbau busuk. Tidak disukai bau itu, saudara-saudara, oleh orang sekitar. Akar pahit itu, saudara-saudara, seperti itu. Dan akar pahit itu juga punya daya ledak. Ya. Yang jelas kalau dia meledak, saudara-saudara, bukan sesuatu yang baik yang akan terjadi. Tetapi akan terjadi sesuatu yang sangat negatif, yang merusak setiap hubungan yang ada. Hubungan famili, hubungan persekutuan. Dia punya daya ledak yang sangat kuat. Dan akar pahit ini, saudara-saudara, merupakan senjata ampuh dari iblis. Dia menyerang orang yang menyimpan akar pahit. Dan dia menyerang juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga saudara-saudara, kehidupan akan berlangsung secara tidak damai, tidak rukun. Semua relasi akan terputus. Semua komunikasi akan berantakan. Karena akar pahit itu tidak dicabut, dia meledak dan dia menjadikan begitu banyak kerusuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana? Bagaimana supaya akar pahit itu bisa dicabut dari dalam hati ini? Yang pertama, kita harus memahami bahwa kita adalah manusia yang sangat berdosa. Yesus datang dalam rangka menyediakan jalan pengampunan bagi kita. Karena itu, kita paham dulu ini. Dan setelah itu, saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita juga mohon pengampunan dari Tuhan untuk semua kemarahan yang kita tidak lepaskan, atau untuk semua kekecewaan, sakit hati yang kita tidak mau lepaskan. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Minta roh Tuhan itu masuk di dalam hati dan pikiran kita. Agar kita mengalami satu kelegaan. Karena Tuhan mengangkat semua akar pahit. Minta Roh Kudus menolong. Agar dari kita mampu membuka relasi-relasi kembali yang baik. Dengan keluarga kita, dengan sahabat, dengan teman, dengan saudara-saudara sepersekutuan, dengan teman-teman kita di kantor, dengan siapa saja yang kita temui. Kemudian yang harus kita lakukan adalah tinggal dalam kasih karunia Allah. Mengapa saudara-saudara akar pahit itu dikaitkan dengan kasih karunia Allah? Ya, sekali lagi, mengapa akar pahit itu dikaitkan dengan sikap tidak menjauhkan dari kasih karunia Allah? Saudara, orang yang hidupnya menjauh dari kasih karunia Allah adalah orang
yang dengan sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah di dalam hidupnya. Kalau ada orang Kristen sengaja menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah, maka dia sedang menjauhkan dirinya dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah dalam hidupnya sehari-hari. Tahukah saudara bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru tiap pagi? Rahmat Allah itu, kasih karunia Allah itu selalu baru tiap pagi. Setiap pagi Allah menyediakan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah adalah orang yang dengan sengaja tidak mau menerima kasih karunia Allah. Dan orang yang dalam hidupnya seperti itu adalah orang yang akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan orang seperti itu akan terus-menerus digerogoti oleh yang namanya akar pahit. Saudara punya lemari di rumah yang dari kayu? Kalau udah makan rayap ya, dimakan rayap lemarinya kelihatan masih utuh ya. Tapi coba dipegang sedikit yang dimakan rayap, dia akan berlubang. Ya. Jadi orang yang menyimpan akar pahit seperti itu. Akar pahit itu menggerogoti bagian-bagian yang baik dari hidup kita. Lama-lama saudara-saudara, tidak ada lagi kebaikan di dalam diri orang yang menyimpan akar pahit. Formulanya sudah ada kan? Alkitab menyediakan formula itu bagi orang yang mau membuang akar pahitnya. Mengapa ini penting saudara-saudara dikatakan? Karena ada waktunya kita kehilangan kesempatan untuk menerima kebaikan Tuhan. Ketika Dia menyediakan kebaikan setiap hari dan kita menolaknya setiap hari, ada waktunya kesempatan itu akan hilang daripada kita. Dan selama masih ada kesempatan, berusaha datang kepada Tuhan, mohon pengampunan untuk segala kesalahan, mohon kekuatan dan kemampuan untuk bisa mencabut akar pahit, menebar senyum kepada semua orang, memperbaiki relasi-relasi yang sudah rusak. Saudara-saudara, mari perhatikan pembacaan kita tadi di ayat 14 ya. Ada kata berusahalah, kejarlah kekudusan. Ada kata jagalah. Perhatikan, itu kata kerja kan? Dan ini dikatakan bahwa bukan dari orang lain, dari diri kita, saudaraku. Berusahalah hidup damai. Jangan saudara bilang bahwa saya benar, dia dulu dong. Tidak bisa, firman Tuhan mengatakan berusahalah kepada saudara, bukan kepada orang lain.
Jadi dari diri saudara sendiri yang harus mulai. Kejarlah kekudusan. Jangan saudara katakan, dia aja begitu apalagi aku. Nggak bisa, bukan begitu. Firman Tuhan bilang kepada saudara, kejarlah dari diri saudara itu aktif untuk mengejar kekudusan. Patokannya bukan orang lain, patokannya adalah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, hayati firman Tuhan ini baik-baik. Lakukan perubahan dalam kehidupan saudara. Ciptakan damai, berusaha hidup kudus dan benar, dan buatlah suasana kehidupan keluarga saudara di rumah yang hari-hari baku dapa, ketemu. Ciptakan suasana yang baik, relasi yang damai dan rukun di tengah-tengah persekutuan keluarga saudara. Saling memaafkan, saling mengampuni, supaya ada damai sejahtera di dalam diri saudara dan di tengah-tengah orang-orang yang saudara cintai. Saudara pasti bisa. Jangan menyerah. Tuhan akan memampukan saudara. Amin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang telah menyediakan keselamatan bagi kehidupan kami melalui iman percaya kepada Yesus Kristus.
Bapa yang mencurahkan rahmat kasih karunia-Mu tiap pagi baru bagi kami. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami di masa pandemi ini. Kami bersyukur bahwa kami juga mampu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan Allah, untuk mampu beribadah kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat melakukan sabda-Mu dalam kehidupan yang konkret. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu karena peneguhan pengurus Pelkat sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk semua pengurus yang baru. Biarlah semangat mereka berkobar-kobar terus-menerus selama mereka dipercayakan mengemban tugas tersebut. Mereka akan berhadapan dengan banyak karakter, banyak tantangan. Roh Tuhan kiranya memampukan mereka. Hikmat Tuhan memampukan mereka untuk menemukan solusi-solusi dari setiap tantangan pelayanan. Kami berdoa Tuhan juga tetap memberikan mereka tubuh yang kuat dan sehat, supaya mereka dapat menjalankan tugas tersebut dengan prima. Kami menyerahkan keluarga-keluarga mereka yang memberikan support. Biarlah support itu bukan hanya saat ini, tapi akan terus berlangsung selama masa kepengurusan mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga mereka. Suami, istri, anak-anak, buatlah mereka berhasil ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit atau yang mengalami kelemahan tubuh karena usia senja. Kami serahkan Oma Ali Waworuntu, Bapa Tahalele, dan semua lansia yang mengalami kelemahan tubuh karena usia senja. Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, semangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Roh Tuhan menaungi mereka, hikmat-Mu menjadi bagian di masa tua, agar melalui mulut bibir mereka, mereka akan mengucapkan kata-kata yang membawa hidup dan berkat bagi generasi penerus mereka. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit. Ibu Din Mulyono, Ibu Sumaryono, Bapak Lutkito, Bapak Edi Pradono, Ibu Feli Tumangger, Bapak Tiko Alo, Bapak Edward Manu, Paula Umbas, Ibu Mimi Bagiarta, Bapak Sayaga, Ibu Iskandar, Bapak Dai, Ibu Emi Sangari, Bapak Roy Nangoy, Ibu Sofi Sugiarto, Ibu Sara Gunadi, Ibu Kardio, Bapak Virgo Toyo, Penatua, Foni Liando, Ibu Meli Burnama, Ibu Tati Pelupesi, Bapak Riki Pati Rajawani, Omaros Pandanwangi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Mesak Manuhutu, Ibu Pimi Mogot, Diaken Elsa Kailola, Ibu Sondang Hutahayan, Boru Pangaribuan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi untuk mendatangkan kesembuhan ilahi bagi mereka yang sakit. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga mereka yang merawat. Tuhan berikan hati yang sabar, Tuhan berikan kasih yang luar biasa, agar sentuhan-sentuhan mereka seperti magnet yang membangkitkan harapan bagi kekasih-kekasih kami yang sedang sakit.
Berkatilah semua biaya perawatan ya Tuhan. Sekarang kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemilihan kepala-kepala daerah. Tuhan, tolong agar nantinya kepala daerah yang terpilih adalah orang-orang yang berakhlak tinggi, berhati jujur, berdedikasi di dalam memimpin, sehingga pembangunan demi pembangunan di daerah-daerah akan terus berlangsung dengan lancar. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, biarlah Tuhan juga memberikan roh hikmat kepada mereka, agar mereka dapat terus-menerus berusaha dan berjuang untuk keluar dari tantangan pandemi COVID-19 dan juga untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan kesehatan, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama ya Tuhan, kami sebagai bangsa Indonesia boleh mengalami kelegaan karena dapat mengatasi masalah pandemi. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia agar menaati protokol kesehatan dengan baik sebaik-baiknya demi memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah dan kuliah. Tuhan berkenan memberikan mereka roh yang rajin untuk mengikuti pelajaran-pelajaran, kemampuan untuk mencerna materi-materi bacaan, jauhkan mereka dari rasa putus asa. Mereka akan terus belajar dan berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkasih yang terdampak COVID-19, kehilangan pekerjaan. Tuhan kasihanilah mereka, curahkanlah berkat-Mu kepada mereka, agar mereka bisa menyambung hidup mereka ke depan, juga agar mereka dapat menemukan jalan dan caranya, supaya anak-anak mereka tetap bisa mengikuti pendidikan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, untuk semua jemaat kami dari sektor 1 sampai 8, dengan segala tantangan kehidupan yang ada, Tuhan memberikan roh hikmat kepada jemaat-Mu untuk dapat mengatasinya. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, semua harapan-harapan hidup kami, dambaan-dambaan kami letakkan di kaki Yesus, dan bersama dengan Yesus kami ingin menggapainya. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup dengan segala yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Penulis Amsal sangat menghayati, karena itu ia berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang telah kita terima daripadanya,
dengan membawa persembahan yang berhiaskan ketulusan dan sukacita kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan dan dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bahagia dan sentosa dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Terima kasih ya Tuhan, bila dalam ibadah ini kami beroleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian dalam jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan jemaat berdiri. Jemaat, usai ibadah ini, berikan senyum manis kepada seluruh anggota keluarga. Sampaikan salam kasih kepada mereka. Katakan kepada orang-orang yang tergantung perdamaian itu kepada saudara. Tulis di WA, katakan, aku mengasihimu, aku mengampunimu, agar kita menerima berkat baru besok pagi dari Tuhan. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu
kata satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.